Shalom, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Senang berjumpa kembali dengan saudara-saudari sekalian. Pada hari ini kembali saya akan membagikan berkat kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan pada hari ini masih membahas tentang kehidupan keluarga. Bapak Ibu sekalian, beberapa waktu yang lalu di dalam renungan yang saya sampaikan, kita diingatkan bersama-sama mengenai keberadaan seorang anak. Anak yang hadir dalam keluarga kita adalah milik kepunyaan Tuhan, milik pusaka Tuhan. Dan kita juga diingatkan bagaimana peran dan tanggung jawab kita sebagai orang tua, yaitu mendidik mereka, anak-anak yang milik kepunyaan Tuhan ini, untuk mengenal Tuhan secara pribadi dan mengasihi Tuhan. Dan pada hari ini renungan yang akan saya sampaikan membahas tentang sikap dan tindakan kita sebagai seorang anak terhadap orang tua kita. Di dalam keluarga yang sehat, tentu bukan hanya saja kita menuntut orang tua bersikap terhadap anak, bagaimana orang tua harus memperlakukan anak, tetapi juga di dalam keluarga kita juga belajar bagaimana keberadaan kita sebagai seorang anak terhadap orang tua kita. Bagaimana tanggung jawab kita sebagai seorang anak, tindakan kita sebagai seorang anak terhadap orang tua kita. Dan bersyukur firman Tuhan boleh kembali mengingatkan kita pada hari ini bagaimana sikap dan tindakan kita sebagai seorang anak terhadap orang tua kita. Firman Tuhan diambil dari kitab Keluaran 20 ayatnya yang ke-12. Keluaran 20 ayatnya yang ke-12. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Saudara-saudaraku, bagian firman Tuhan yang kita dengar pada hari ini masuk di dalam ke-10 firman atau ke-10 perintah Tuhan, atau yang kita kenal dengan nama Dasatita. Kalau kita perhatikan, perintah ke-1 sampai dengan yang ke-4 itu berbicara mengenai relasi kita dengan Allah. Bagaimana sikap kita, tindakan kita sebagai anak Tuhan, milik kepunyaan Tuhan, umat pilihan Tuhan terhadap Allah. Dan yang menarik sekali, di dalam perintah selanjutnya, ke-6 perintah selanjutnya yang dimulai dari perintah ke-5, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan selanjutnya itu berbicara mengenai bagaimana hubungan kita di dalam berkomunitas, hubungan kita atau relasi kita dengan sesama kita. Dan saudara-saudaraku, dan menarik sekali, perintah yang Tuhan berikan di dalam kita hidup berkomunitas, berelasi dengan sesama, itu dimulai dari bagaimana sikap kita sebagai seorang anak terhadap orang tua kita. Dan di sana dikatakan dengan jelas bahwa sikap kita sebagai seorang anak yaitu menghormati ayah dan ibu kita. Saudara-saudaraku, yang menjadi pertanyaan yang terkadang timbul dari seorang anak, apakah dalam menghormati ini berarti saya harus atau berkewajiban melakukan segala sesuatu apapun dari apa yang orang tua saya perintahkan, inginkan untuk saya lakukan, termasuk jika apa yang orang tua saya inginkan untuk saya lakukan itu bertentangan dengan firman Tuhan. Nah, saudara-saudaraku, dalam kita menghormati orang tua berbeda dengan kita hidup menaati sepenuhnya atau segala sesuatunya. Jadi kalau saya mengutip dari salah satu buku yang ditulis oleh Bapak almarhum Pendeta Eka Dharma Putra, menghormati tidak sama dengan mentaati. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika misalnya orang tua kita di dalam kondisi dia sadar atau tidak, mereka sadar atau tidak, akhirnya orang tua kita meminta kita melakukan sesuatu yang kita tahu itu bertentangan dengan firman Tuhan, itu jelas-jelas kalau kita lakukan itu adalah dosa, hal yang jahat di mata Tuhan. Tentu kita sebagai seorang anak tidak memiliki kewajiban untuk menaati melakukannya. Untuk menaati melakukan apa yang sesuai dengan keinginan orang tua. Karena apa?
Karena ternyata apa yang diinginkan oleh orang tua adalah hal yang jahat di mata Tuhan. Tetapi dalam kondisi kita yang tidak dapat memenuhi keinginan orang tua itu, yang bertentangan itu, yang bertentangan firman Tuhan, kita tetap hormat kepada orang tua kita. Kita tetap respect, hormat kepada ayah dan ibu kita. Saudara-saudaraku, bagi mereka yang keberadaannya adalah seorang anak, kita diingatkan bahwa kita memiliki orang tua yang tidak sempurna. Sama seperti keberadaan kita yang tidak sempurna. Orang tua kita, disadari atau tidak, terkadang mereka juga melakukan hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Namun dalam kondisi demikian, tidak tertutup kemungkinan bahwa kita sebagai anak dapat memberikan contoh dan teladan kepada kedua orang tua kita. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada Timotius, 1 Timotius 4 ayatnya yang ke-12. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. 1 Timotius 4 ayat ke-12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Jadi dalam 1 Timotius 4 ayat ke-12 tidak tertutup kemungkinan kita sebagai anak, sebagai orang muda, Tuhan pakai untuk dijadikan contoh bagaimana kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Kehidupan kita sebagai anak Tuhan yang seharusnya, yang sepatutnya. Bapak Ibu sekalian, oleh karena itu kita sebagai anak, di dalam segala keterbatasan orang tua kita, mari kita tetap belajar menghormati kedua orang tua kita. Keluarga adalah karunia dari Tuhan. Dan di dalamnya ada kedua orang tua kita. Kedua orang tua kita berarti juga adalah karunia dari Tuhan. Dengan hadirnya kedua orang tua kita, maka kita ada. Dan percayalah bahwa kedua orang tua kita, mereka juga adalah pribadi yang Tuhan pakai menjadi alatnya untuk menghadirkan kita di dunia ini. Kita lahir melalui ibu kita, kita ada melalui kedua orang tua kita, papa dan mama kita. Dan kita juga terus mendoakan kedua orang tua kita di dalam proses pertumbuhan mereka, agar kedua orang tua kita, mereka dapat hidup semakin serupa dan segambar Kristus. Oleh karena itu, di dalam ketidaksempurnaan keluarga kita, termasuk orang tua kita, ingat bahwa kedua orang tua kita adalah karunia dari Tuhan. Oleh karena itu kita sebagai anak belajar untuk menghormati mereka. Dan bentuk kita mengasihi mereka, jangan lupa untuk kita terus membawa dalam doa, di dalam doa pribadi kita, mendoakan kedua orang tua kita. Baik dalam hal pertumbuhan kerohaniannya, kedewasaan kerohaniannya, pekerjaan mereka, bagaimana mereka juga melakukan peran mereka sebagai orang tua. Kiranya firman Tuhan pada hari ini boleh menghibur dan mengingatkan kita hidup menghormati kedua orang tua kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.